Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Rian Ahnaf dengan NIM B0A024027. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Teknik Konstruksi Sarana Budidaya Ikan selama kemarin saya magang di UKBAP Samas dan UKBAT Wonocatur. Yang pertama adalah latar belakang. Kegiatan budidaya ada banyak sekali sarana dan prasarana yang harus disiapkan, seperti adanya sumber daya manusia, kolam, alat-alat penunjang kegiatan budidaya ikan lainnya. Salah satu konstruksi yang sangat penting adalah adanya wadah atau kolam. Faktor-faktor yang perlu dikaji dan dievaluasi pada pembuatan kolam atau wadah yaitu tentang ketersediaan air dalam hal jumlah dan mutu air, keadaan tanah dan topografi atau keadaan muka tanah. Selain faktor tersebut, perlu dikaji status tanah, apakah milik sendiri atau sewa, jenis ikan yang akan dibudidayakan, keadaan pasar, ketersediaan tenaga kerja, makanan ikan, serta sarana dan prasarana lainnya seperti jalan untuk transportasi. Yang pertama ada kolam intensif. Kolam intensif yang berada di UKBAP Samas berukuran 80 x 130 cm dengan menggunakan paralon sebagai media inlet dan outlet. Air yang digunakan pada kolam tersebut yaitu berasal dari air tanah yang diendapkan di tandon air sehingga air yang dialirkan sudah sesuai dengan kebutuhan larva udang galah. Yang kedua ada kolam semi intensif. Kolam semi intensif yaitu kolam yang pematangnya terbuat dari beton dan didasari tanah. Kolam semi intensif di UKBAT Wonocatur digunakan karena mempunyai kelebihan yaitu adanya pengendalian hama dan penyakit, pemanenan bisa seragam, pertumbuhan ikan maksimal dikarenakan adanya pakan alami yang diberikan pada saat persiapan kolam, yaitu pada saat pemupukan. Kolam semi intensif pada Wonocatur menggunakan air yang berasal dari aliran sungai yang dialirkan pada saluran pembuatan sehingga dapat mengaliri kolam dengan merata. Yang selanjutnya ada bak filter dan bak tandon. Bak filter yang berada di UKBAT Wonocatur terbuat dengan dinding beton dan alasnya atau dasarnya berupa tanah. Sedangkan bak tandon yang berada di UKBAP Samas terbuat dari beton, mulai dari dinding dan dasarnya. Bak filter atau tandon ini berfungsi untuk mengendapkan air dan menyaring air dari kotoran, mengurai zat berbahaya, mencegah bau tidak sedap sehingga ikan tidak mudah sakit atau mati. Selanjutnya ada kolam induk dan hatchery pematangan gonat. Kolam induk yang berada di UKBAT Wonocatur terbuat dari beton. Kolam ini berfungsi sebagai kolam pemeliharaan induk guna menyiapkan induk yang berkualitas dan sudah matang gonat atau siap dipijahkan. Nah, selanjutnya ada hatchery dan hatchery karantina. Hatchery yang berada di UKBAT Wonocatur berfungsi sebagai kolam pembenihan, pendederan, dan pembesaran, sedangkan hatchery karantina berfungsi untuk kolam karantina ikan yang sakit. Bangsal dan gudang pakan. Di UKBAT Wonocatur terdapat bangsal yang berfungsi sebagai tempat menyimpan barang seperti tabung oksigen, kulkas, dan tempat packing. Sedangkan gudang pakan berfungsi untuk menyimpan ketersediaan pakan. Selanjutnya ada gudang pupuk dan gudang kapur. Di UKBAT Wonocatur terdapat gudang pupuk yang berfungsi sebagai tempat menyimpan ketersediaan pupuk. Sedangkan gudang kapur berfungsi untuk menyimpan ketersediaan kapur. Selanjutnya ada gudang genset. Di UKBAP terdapat gudang genset yang berfungsi menyimpan genset guna menjadi sumber listrik ketika ada pemadaman dari PLN. Genset ini sangat penting karena untuk menyalakan blower atau aerator sebagai penyedia oksigen pada budidaya di UKBAP Samas. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.